Selamat sore Kakak Selvi. Sore. Siang. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di tempat ini guna melaksanakan ujian individu. Baik kakak, jadi sesuai kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, karena beberapa hari yang lalu kita sudah membuat kontrak waktu untuk saya jadikan IP sebagai pasien untuk ujian individu. Karena beberapa minggu yang lalu kami sudah melakukan pengkajian dan IT sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan IT mengalami keluhan gangguan menstruasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada IT mulai dari pengertian menstruasi, habis itu tanda dan gejala gangguan menstruasi, dan yang ketiga yaitu faktor resiko gangguan menstruasi, dan yang keempat yaitu penyebab gangguan menstruasi, dan yang terakhir pencegahan gangguan menstruasi. Jadi Kakak Selvi, itu materi yang saya akan jelaskan kepada IT sebentar. Itu leafletnya, IT bisa baca materinya di situ sambil saya menjelaskan materi yang ada di PPT. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan dan terjadi pada usia 11 tahun, tetapi bisa juga terjadi pada usia 8 tahun atau 16 tahun. Dan juga menstruasi merupakan pertanda masa produktif pada kehidupan seorang wanita. Jadi jika seorang wanita sudah mengalami yang namanya menstruasi atau sudah mengalaminya yang namanya haid, dia sudah memasuki yang namanya masa produktif. Seperti kita yang sudah mengalami haid, berarti kita sudah memasuki masa yang namanya masa produktif. Terus yang kedua yaitu tanda dan gejala gangguan menstruasi. Gejala-gejala umum pada gangguan menstruasi umumnya bervariasi tergantung dari apa jenis gangguannya. Ada beberapa gangguan menstruasi. Yang pertama yaitu PMS. PMS atau premenstruasi syndrome biasanya terjadi selama 1-2 minggu sebelum haid dimulai. Kebanyakan perempuan mengalami berbagai gejala fisik maupun emosional. Namun perempuan lainnya mungkin mengalami gejala yang lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Ada beberapa gejala PMS yang terjadi seperti yang pertama yaitu perut kembung, jerawat, stres, mudah emosi, kelaparan, sakit kepala, depresi, diare, nyeri pada payudara, dan juga gelisah dan kram perut. Jadi mungkin Kakak Selvi sudah mengalami gejala-gejala yang saya sudah sebutkan tadi. Itu merupakan gejala dari PMS atau premenstruasi syndrome. Terus yang kedua yaitu menstruasi berat atau biasa juga disebut dengan menorragia. Jadi menstruasi berat ini menyebabkan Anda mengeluarkan darah kotor lebih dari normal. Masa haid berlangsung lebih dari rata-rata 5-7 kali 7 hari. Misalnya begini, Kakak Selvi datang bulan ini Kakak Selvi ganti pembalutnya itu bisa sampai 7 kali. Sebelumnya Kakak Selvi hanya ganti pembalut yaitu 3 kali. Tetapi karena banyak darah yang kotor dan lebih dari batas normal, jadinya Kakak Selvi ganti pembalut sampai 7 kali. Yang berikutnya yaitu absen menstruasi atau biasa juga disebut dengan amenorea. Jadi amenorea ini ada dua. Yang pertama yaitu amenorea primer, adalah pada saat Anda tidak mendapatkan haid pertama usia 16 tahun. Hal ini terjadi akibat kelainan sejak lahir pada sistem reproduksi wanita atau keterlambatan pubertas. Sementara
Amenorrhea sekunder terjadi saat Anda berhenti mendapatkan haid reguler Anda selama 6 bulan atau lebih. Tetapi tidak semua jenis amenorrhea yang saya sudah sebutkan tadi merupakan gejala penyakit. Tetapi kemungkinan bahwa menstruasi yang terhenti karena sedang hamil. Jadi tidak semuanya kalau kita tidak menstruasi itu bukan merupakan gejala atau penyakit. Kemungkinan itu karena haidnya terhenti karena sedang hamil. Terus yang keempat itu dysmenorrhea. Sebagian besar perempuan pasti pernah merasakan kram perut sebelum atau selama menstruasi. Namun beberapa di antaranya mengalami rasa sakit yang berlebihan yang berlangsung lebih lama. Kondisi ini disebut dengan dysmenorrhea. Rasa sakit yang dialami ketika seorang menderita dysmenorrhea terkadang juga disertai oleh kondisi pucat, berkeringat, lemas, serta kepala terasa ringan. Mungkin Kakak Selvi sudah merasakan kram perut sebelum atau sesudah menstruasi. Jadi itu merupakan gejala dari. Terus yang kelima yaitu oligomenorrhea. Oligomenorrhea adalah salah satu kelainan haid di masa siklus haid Anda tidak teratur, padahal Anda berada dalam usia subur. Seorang wanita dikatakan mengalami hal berikut. Yang pertama yaitu jarak antara satu periode haid ke periode haid berikutnya berlangsung lebih dari 35 hari. Terus yang kedua itu tidak mengalami haid sama sekali selama lebih dari 40 hari. Dan yang ketiga itu haid yang dialami kurang dari 9 kali dalam waktu 1 tahun. Terus faktor resiko gangguan menstruasi. Ada beberapa faktor resiko gangguan menstruasi. Yang pertama itu usia. Ternyata usia juga merupakan salah satu faktor resiko gangguan menstruasi. Usia adalah resiko lebih tinggi mengalami nyeri haid terjadi pada anak perempuan yang mengalami menstruasi pada saat berusia 11 tahun atau lebih bulan. Selain itu, siklus menstruasi yang lebih panjang dan periode haid lebih lama juga menyertai. Sebelum siklus ovulasi teratur, gangguan amenorrhea juga dapat dialami oleh remaja. Terus yang kedua yaitu berat badan. Berat badan juga merupakan faktor resiko gangguan menstruasi. Berat badan yang tidak normal, baik kelebihan atau kekurangan, sama-sama meningkatkan resiko amenorrhea atau dysmenorrhea. Jadi, jika kita tidak menjaga berat badan kita, jika kita kelebihan atau kekurangan berat badan, ternyata itu juga dapat meningkatkan faktor risiko gangguan menstruasi. Terus yang ketiga yaitu stres. Baik emosional maupun fisik, stres dapat mengalami hormon. Ternyata stres baik secara emosional maupun fisik dapat menyebabkan gangguan terhadap menstruasi. Terus yang berikutnya itu siklus dan aliran menstruasi. Siklus menstruasi yang lebih panjang atau lebih berat umumnya berkaitan dengan rasa nyeri dan kram. Mungkin Kakak Selvi sudah merasakan selama ini rasa nyeri atau kram perut yang berlebihan pada saat menstruasi. Terus yang berikutnya itu penyebab gangguan menstruasi. Durasi normal untuk haid antara 7-14 hari dengan siklus normal 28-35 hari. Faktor penyebab gangguan haid dapat beragam, mulai dari psikis atau stres, gangguan hormon, berat badan yang turun naik. Jadi penyebab dari gangguan menstruasi ini itu disebabkan oleh psikis atau stres, habis itu gangguan hormon dan juga berat badan yang turun naik secara drastis. Yang terakhir yaitu pencegahan gangguan menstruasi. Ada beberapa penanganan yang dapat membantu gangguan menstruasi. Yang pertama itu Kakak Selvi bisa merendam air hangat atau menempelkan kompres hangat pada bagian abdomen. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi nyeri akibat haid.
Jadi kakak Selfie untuk mengurangi nyeri kram akibat haid, kakak Selfie bisa menggunakan air hangat dan menempelkan pada bagian abdomen. Yang kedua yaitu berolahraga dapat mengurangi nyeri haid. Olahraga juga bisa mengurangi nyeri pada saat haid. Yang ketiga yaitu mengonsumsi berbagai makanan sehat seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran menjelang menstruasi. Terus yang keempat itu hindari mengonsumsi makanan yang berlemak. Jadi kakak Selfie jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Terus yang kelima yaitu batasi pengonsumsian garam, gula, kafein, dan alkohol. Dan yang terakhir yaitu perbanyak air putih. Jadi kakak Selfie banyak-banyak minum air putih supaya mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Baik kakak Selfie, itu saja materi dari saya. Mungkin kakak Selfie ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Tidak ada pertanyaan, Kak. Baik, karena kakak Selfie tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga yang saya berikan kepada kakak Selfie dapat Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini kakak Selfie. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kakak Selfie. Terima kasih.